Momen tangis haru Edoardo Buff saat kembali tampil pertama kali di Stadion Olimpico Roma setelah mengalami serangan jantung di lapangan. Edoardo Buff kembali ke markas AS Roma, di Stadion Olimpico pada Minggu saat Giallorossi berhadapan dengan tim yang menampungnya saat ini Fiorentina. Pertandingan berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan tuan rumah. Tangis haru Buff mewarnai kembalinya ke tim yang membesarkan namanya setelah 6 bulan lalu jatuh pingsan saat bertanding. Dia dipinjamkan ke Fiorentina, pemain berusia 22 tahun itu mengalami serangan jantung saat bertanding melawan Inter Milan dan dilarikan ke rumah sakit. Buff kemudian dipulangkan dari rumah sakit 12 hari kemudian, setelah dipasangi defibrilator untuk membantu kerja jantungnya dengan perawatan mandiri. Kini wonderkid kelahiran Italia tersebut telah pulih dan sehat kembali telah mengisyaratkan niatnya untuk kembali beraksi di lapangan hijau untuk musim mendatang. Lahir di ibu kota Italia, Buff menimba ilmu di klub masa kecilnya bersama Akademi AS Roma. Pemain yang menjadi bagian timnas Italia U21 tersebut bergabung dengan Fiorentina dengan status pinjaman musim panas lalu dan masih terikat kontrak dengan Roma hingga 2028. Saat Fiorentina bertandang ke Stadion Olimpico Roma hari ini, Buff kembali ke Stadio Olimpico yang penuh sesak untuk pertama kalinya sejak serangan jantungnya. Meski belum kembali beraksi, pahlawan yang pulang ke ibu kota itu ikut serta dalam pertandingan bersama rekan-rekannya dan mendapat sambutan yang luar biasa dari penonton yang hadir di stadion. Buff tampak terharu saat mendapat sambutan meriah dari Curva-Sud Roma. Sementara spanduk bertuliskan Edoardo, jangan menyerah, teruslah bermimpi, menyentuh hati gelandang serba bisa itu. Berbicara kepada Vanity Fair edisi Italia awal tahun ini, Buff mengisyaratkan niatnya untuk kembali beraksi dengan menunggu kepastian terkait kondisi kesehatannya. Saya tahu bahwa ini adalah kondisi sementara. Tujuan saya adalah kembali bermain pada bulan Juni mendatang. Saya masih harus menjalani beberapa kunjungan medis, dokter harus memeriksa semua data, ujar dia. Defibrilator yang dia gunakan untuk membantu kerja jantungnya, dapat memengaruhi karirnya. Sebab, alat tersebut dilarang digunakan untuk pemain saat tampil di Serie A. Jika saya memutuskan untuk tetap menggunakannya, saya tidak akan dapat bermain di Italia. Di sini, kesehatan lebih utama daripada individu, saya tidak mengatakan bahwa aturan itu salah, papar dia. Di luar negeri, mungkin bisa untuk bermain hampir di mana saja. Sepak bola terlalu penting bagi saya tidak bisa membiarkan diri saya menyerah dalam keadaan seperti ini, tutur dia. Saya akan mencoba bermain sepak bola lagi, tanpa ragu sedikit pun. Saya juga akan melihat bagaimana keadaan saya. Jika saya takut, jika saya tidak merasa tenang, maka semuanya akan merubah keputusan saya, imbuh dia. Aturan defibrilator Serie A menyebabkan Christian Eriksen meninggalkan Inter Milan beberapa tahun lalu. Pemain Denmark itu awalnya kembali beraksi dengan Brentford sebelum menandatangani kontrak dengan Manchester United. Gourna Douat punya kekuatan alami seperti Manu Kone. Kung Claudio Ranieri. Gourna Douat, anak ini awalnya bagus, tetapi kemudian dia cedera dan kebugaran serta kesadarannya akan kekuatan menurun. Dalam pertandingan terakhir dan hari ini, kita sudah melihat kekuatan alami yang dimilikinya saat dia mengambil bola dan menerobos seperti Kone. Dia pemain yang bagus, sangat muda, dan dia bisa berbuat banyak untuk Roma di masa depan. Saya senang karena semua pemain yang kami miliki. Dan mereka yang dipilih sebelum saya menunjukkan bahwa mereka siap untuk Roma. Yang penting adalah bantuan yang mereka berikan satu sama lain. Sementara saya melakukan wawancara, ada mereka yang belum bermain yang akan kesal, marah, dan kecewa. Celakalah saya yang berlatih seperti orang gila untuk mencoba masuk ke dalam starting 11. Saya tahu saya punya 5 pemain yang bisa saya ganti dan yang saya tahu akan memberikan 100%, dan itulah yang terjadi malam ini. Saya punya pemain yang hebat. Siap kerahkan segalanya, agar di akhir musim kami tidak menyesal. Nicolo Pisili, kami baru saja melewati momen yang sangat positif, terutama 2 kemenangan terakhir ini yang sangat penting bagi kami secara mental. Pelatih selalu mengatakan kepada kami bahwa kuda terkuat terlihat di akhir, jadi kami harus memberikan segalanya di bagian akhir musim ini agar tidak menyesal. Hari ini saya turun ke lapangan dan mencoba melakukan apa yang diminta pelatih. Saya datang ke sana untuk memberikan segalanya yang saya punya.
Nasihat Ranieri saya dengarkan dengan sungguh-sungguh. Niccolo Pisilli, Ranieri banyak membantu saya. Ketika ia ingin menyampaikan sesuatu kepada saya, ia menyampaikannya kepada saya dengan tenang dan penuh rasa hormat. Tentu saja, ketika ia berbicara kepada saya mendengarkannya 100%, karena saya hanya bisa belajar dari orang seperti itu, dari semua tahun yang telah ia habiskan di dunia sepak bola, dari pengalaman yang ia miliki. Jadi, ketika dia memberi saya nasihat, saya benar-benar memperhatikan semua yang dia katakan. Pada saat-saat seperti itu, saya kembali dan meninjau situasi yang dia bicarakan dan kami saling bertukar pendapat, seperti yang terjadi pada orang lain. Laporan, Roma berusaha meyakinkan Allegri. Roma dikabarkan tengah berunding dengan Massimiliano Allegri sebagai kandidat pilihan Friedkins untuk memimpin tim musim depan. Di antara nama-nama Farioli, Pioli dan Fabregas, Massimiliano Allegri juga kembali dibicarakan untuk melatih Roma tahun depan. Menurut edisi Gazzetta dello Sport hari ini, saham pelatih asal Tuskan itu sedang naik daun. Keluarga Friedkins, atas saran Claudio Ranieri, mencoba meyakinkan dia untuk menerima proyek yang direncanakan Texans untuk klub tersebut. Hasil tim dan kemungkinan bermain di Eropa tahun depan bisa menjadi daya tarik tambahan bagi mantan pemain Juventus itu. Allegri mencari tim yang dapat memungkinkannya untuk kembali ke jalur yang benar pada level yang tinggi setelah pengalamannya di Juventus. Caps Cristante lewati legenda Roma Agostino Di Bartolomei. Setelah menghabiskan bulan Desember dan Januari absen karena cedera pergelangan kaki, sang gelandang kembali bermain dengan kecepatan yang lambat, hanya bermain beberapa menit selama pertandingan. Hari demi hari, terima kasih juga kepada kerja luar biasa yang dilakukan di Trigoria, Cristante kembali ke pusat perhatian, dan pada bulan April dia kembali menjadi pemain inti dalam kesebelasan asuhan Ranieri. Dalam 6 pertandingan terakhir sejak melawan Lecce pada tanggal 29 Maret, pemain bernomor punggung 4 ini telah mengumpulkan 441 menit di lapangan, menaiki hierarki penting di lini tengah dan Paredes sering menyerahkan posisi starter kepadanya. Dengan penampilannya di pertandingan melawan Fiorentina, Brian mencapai 315 penampilan untuk Roma, menyalip Agostino Di Bartolomei. Roma, Milan, Bayern Munich, Everton, West Ham, dan Tottenham bersaing untuk mendapatkan striker Borussia Mönchengladbach, Kleindienst. Menurut informasi yang dilansir Katofsite.com, Roma, Milan, Bayern Munich, Everton, West Ham, dan Tottenham bersaing untuk mendapatkan striker Borussia Mönchengladbach, Kleindienst. Maharnya antara 30 hingga 35 juta euro, kontraknya akan berakhir pada tahun 2028.